Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung lagi di kelas Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang teks cerita inspiratif bagian 2. Sebelum itu, kamu perlu tahu dulu apa yang membedakan simpati dengan empati. Jadi kata-kata ini sering banget kan kita dengar, tapi ada perbedaannya loh. Yang pertama, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, simpati memiliki arti rasa kasih. Maksudnya adalah seakan-akan kamu merasakan atau keikutsertaan kamu merasakan perasaan orang lain. Jadi misalkan seperti ini, kamu melihat orang yang sedang kesulitan. Nah, di dalam hati kamu merasa nih, saya perlu membantu orang tersebut. Nah, itu namanya simpati. Berbeda dengan empati. Empati memiliki arti keadaan mental yang membuat seorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Kalau simpati itu perasaannya, kalau empati adalah tindakannya. Jadi misalkan ada teman yang kesulitan, kamu kemudian membantu, maka itu disebut empati, bukan lagi simpati. Jadi seperti itu ya membedakannya. Kalau simpati hanya perasaan, kalau empati adalah actionnya atau tindakannya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang empati atau simpati, sekarang bagaimana cara membuat simpulan teks cerita inspiratif? Simpulan adalah suatu ringkasan dari sebuah teks yang sering kali kalian buat pada teks manapun. Menyimpulkan berarti memberikan pendapat atas fakta-fakta atau data-data yang ada sebelumnya. Pendapat tersebut harus sesuai dengan fakta yang benar. Untuk menjembatani penarikan simpulan isi ungkapan simpati, peduli, empati, dan perasaan pribadi teks cerita inspiratif. Apa yang membedakan kesan dengan pesan? Nah, di dalam cerita inspiratif atau teks inspiratif, kalian akan sering menjumpai kesan dan pesan dari tokoh yang sedang dibahas. Siapa orang yang paling menginspirasi hidupmu? Apa kesan yang kamu miliki ketika kamu mengenal? Atau apa pesan yang kamu ambil dari kehidupan orang yang kamu buat menjadi inspirasimu? Bisa kita lihat, kesan adalah sesuatu yang dirasakan oleh seorang setelah melihat, mendengarkan, atau mengalami suatu hal. Berbeda dengan pesan. Pesan adalah suatu nasihat atau amanat yang disampaikan oleh seseorang dengan tujuan agar sang penerima pesan menjadi lebih baik. Nilai dan kisah. Dalam setiap cerita, baik fiksi maupun non-fiksi, terdapat muatan berupa hikmah atau amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang. Sedangkan nilai adalah hal yang berguna bagi manusia dan menyempurnakan hakikat manusia, seperti moral, nilai budaya, nilai sosial, religius, pendidikan, dan sebagainya. Tahu tidak, mengapa hampir di setiap cerita kita dapat menjumpai pesan atau amanat? Itu karena cerita merupakan media yang tepat untuk menyampaikan keluhan, harapan, pendapat, atau pesan. Termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai kehidupan yang bermanfaat bagi manusia. Ada beberapa definisi nilai yang perlu kamu ketahui. Yang pertama adalah nilai moral. Nilai yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti atau susila baik atau buruknya tingkah laku. Jadi, semua yang berkaitan dengan moral adalah tentang sikap. Yang kedua adalah nilai budaya. Sesuatu yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan yang dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat. Di setiap daerah pasti kita memiliki nilai budaya. Nilai budaya kita jelas berbeda-beda. Dari Jawa, kemudian Sulawesi, kemudian Kalimantan, atau Sumatera. Kita memiliki nilai budaya yang berbeda dan patut kita junjung setinggi mungkin. Yang ketiga adalah nilai sosial. Nilai sosial adalah sesuatu yang berhubungan dengan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, suka menolong atau membantu. Jadi, ini semua yang berkaitan dengan sosial ya. Sistem bermasyarakat atau nilai berhubungan dengan orang lain itu ada dalam nilai sosial. Selanjutnya atau yang keempat adalah nilai keagamaan. Nilai keagamaan disebut juga sebagai nilai religius, merupakan suatu yang berhubungan dengan kegiatan ibadah, kepercayaan, atau unsur ketuhanan.
Selanjutnya, atau yang terakhir adalah nilai pendidikan atau biasa kita sebut juga sebagai edukasi. Nilai yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku dari perilaku buruk ke perilaku baik melalui proses pengajaran. Terima kasih sudah menyimak materi hingga akhir. Jika ada pertanyaan, boleh kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.